Bab 152. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bengkel di desa Bairan sangat bagus. Sampai Han muncul, blacksmith terbaik di utara. Tapi di desa Bairan, Smith tidak berbakat. Smith berusia 66 tahun ini. Dia telah bekerja sebagai blacksmith selama 50 tahun, tapi dia masih blacksmith beginner. Ya ampun, peralatan pertanian Tuan Smith rusak begitu cepat. Aku harus pergi ke desa lain, untuk membeli peralatan pertanian. Paman Smith seharusnya menjadi penambang saja. Haha, benar, dia sama baiknya dengan Beliung, sebagai penambang. Dia tinggal di daerah itu selama beberapa dekade. Tapi, orang-orang masih bergosip tentangnya di belakang. Lalu, bagaimana dengan para pelancong? Sial, desa Bairan bagus, tapi blacksmith itu sampah. Aku tidak bisa mendapatkan apapun yang layak dari bengkel. Tempat berburu di sini adalah untuk tingkat tinggi, tapi mengapa blacksmith begitu rendah? Mengutuk. Tapi bukankah dia pandai membuat Java Arrows? Harganya juga murah. Mereka tidak buruk untuk berkelahi. Tidak buruk, itu masalahnya. Itu seperti ini hampir setiap hari selama beberapa dekade. Smith disalahkan, karena tidak kompeten. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berguna. Dia mengingatkan dirinya sendiri, tentang ajaran mentornya, dan berulang kali dilatih mengendalikan api dan besi setiap hari. Tapi, kemampuannya tidak meningkat. Rasanya, seperti seorang penyihir mengutuknya. Aku tidak mau menyerah sekarang. Setiap pemuda di desa itu bermimpi menjadi penambang, tapi menghindari menjadi blacksmith. Jadi, dia tidak punya murid. Selanjutnya, dia sudah tua. Cepat atau lambat, usia akan membuatnya pensiun. Smith ingin menjadi blacksmith intermediate sebelum itu. Dia ingin membuktikan nilainya. Dia menjalani seluruh hidupnya dengan besi. Tapi dia akan mati sebagai blacksmith beginner. Jelas sekali jika orang akan mengejek dan tertawa, setiap kali mereka melihat makamnya. Dia tidak ingin dihina, bahkan setelah mati. Mencoba untuk mengingat. Smith memejamkan matanya di depan landasan. Dia mengingat pemuda itu, yang beberapa bulan yang telah ia ajarkan secara singkat. Nama pemuda itu adalah Grit. Penampilannya buruk, tapi dia berhasil membuat Java Arrow Special. Bagaimana dia melakukannya? Smith mencoba. Dia berusaha untuk tidak melewatkan satupun gerakan Grit, ketika menangani api dan besi. Waktu terus mengalir. Sebelum dia menyadarinya, bulan tenggelam dan menjadi fajar. Langit cerah. Flash. Akhirnya, Smith membuka matanya. Kaang. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Dia menangani api dan mineral dengan lebih tertib daripada sebelumnya. Kaang. Sebelum dia menyadarinya, matahari telah naik ke tengah langit. Tapi, Smith sedang kesurupan. Dia tidak merasakan berlalunya waktu atau bahkan kelaparan. Dia bahkan tidak menyadari, jika orang-orang berteriak di luar bengkel. Dengan api dan palu, dia hanya bekerja untuk peleburan dan pemurnian mineral. Dan, petik 2. Seseorang berbicara kepadanya. Pencerahan tiba-tiba datang. Itu benar. Smith melintasi dinding yang telah memblokirnya selama 50 tahun. Dia sangat senang, jika air mata mengalir. Dia memegang Java Arrow Special, yang baru dibuat, dan benar-benar jatuh ke tanah. Hahaha, aku senang. Efek samping tidak hilang. Smith membelai anak panah seperti anak kecil yang disayanginya, sambil terus menangis. Upaya putus asa terakhirnya telah dibalas. Kemudian, pintu bengkel terbuka. Kafir, kamu akan diadili. Petik 2 tanda tanya petik 2. Seseorang tiba-tiba menyerbu ke bengkel. Itu adalah seorang penganut Order of Yatan. Apa ini? Smith mempertanyakan situasi yang tiba-tiba, dan melihat keluar melalui pintu terbuka bengkel itu. Desa itu dipenuhi api. Jeritan orang terus terdengar. Sekarang Smith memahami situasinya. Order of Yatan telah menyerbu. Dubeok. Pengikut itu perlahan mendekat. Lalu, dia mengarahkan belati ke Smith. Mati, kafir. Smith tertawa terbahak-bahak. Hahaya, aku bisa mati. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Petik 2. Dia akhirnya mengatasi keterbatasan. Jika ada yang menemukan panah yang ditinggalkannya, mereka akan tahu, jika dia bukan lagi blacksmith beginner. Kemudian, Smith memejamkan matanya. Aku bisa menghadapi guru. Dia merasakan ketakutan yang menakutkan, tentang belati yang mendekati hatinya. Uok. Ada suara aneh. Kekacauan berdarah menyebar dengan cepat. Tapi, dia tidak merasakan sakit. Petik 2 tanda tanya petik 2. Smith diam-diam membuka matanya. Kemudian, dia menyaksikan pengikut tersebut batuk darah setelah ditusuk di jantung dengan panah. Ada seorang pria muda tersenyum dari belakang pengikut. Sudah lama tidak, pria tua. Mengapa kamu di sini? Itu Grit. Pria muda yang memberinya pencerahan muncul pada saat ini dan menyelamatkan hidupnya. Dia pikir, dia tidak menyesal tentang hidupnya. Tapi, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Air mata mengalir lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Smith senang dan menjabat tangan Grit. Itu adalah tangan besar yang dipenuhi dengan kapalan. Tidak diragukan lagi, itu adalah tangan blacksmith. Grit tertawa kecil dan menarik Smith. Pak tua, kamu membuat panah yang indah.
Ah, jantungnya mulai berdetak kencang. Dia diakui. Ini adalah pertama kalinya dalam 66 tahun. Itu bukan orang biasa, tapi blacksmith hebat. Smith naik ke blacksmith tingkat advance karena pencerahan satu malam. Dia bisa merasakan kehebatan Grit, sehingga dia mulai terisak. Aku bisa terus bekerja selama beberapa tahun ke depan. Lanjutkan, aku ingin terus bekerja. Grit menepuk pundak Smith. Tentu saja, kamu bisa bekerja lebih banyak. Ini adalah tugasmu. Mengapung. Grit melayang di udara dan menatap mata Smith. Ruang kerjamu. Aku akan melindunginya. Pada saat itu, hatimu hangat, ketika Anda berpikir tentang blacksmith tua yang mengatasi keterbatasannya, dengan komitmen dan keinginan untuk bekerja. Quest, Kasih Sayang Blacksmith, telah dibuat. Kasih Sayang Blacksmith. Kesulitan, B. Anda adalah penerus teknik dan kehendak Pakma. Anda memiliki ideologi kemanusiaan Pakma untuk menggunakan blacksmith untuk memberi manfaat kepada orang lain. Mimpi baru blacksmith tua yang melewati batasnya telah menginspirasimu. Anda ingin menghargai blacksmith tua yang hatinya sepanas api dan sekuat baja. Slot iklan. Clear conditions. Protect Smith Smithy. Quest Clear Rewards. Umur Smith akan diperpanjang 30 tahun. Asteris Smith adalah orang yang terlambat berkembang, berkat usahanya. Dia memiliki kualitas blacksmith yang baik. Memperpanjang hidupnya akan menguntungkanmu. Acceptance Reward, Skill, Affection Blacksmith, akan dibuat. Kegagalan quest, kehidupan Smith tidak diperpanjang. Affection Blacksmith. Jika Anda memiliki afinitas maksimum dengan Blacksmith NPC, Anda dapat meningkatkan level skill mereka hingga 1-5 level. Blacksmith yang menerima ajaranmu akan setia kepadamu seumur hidup, dan akan berbagi denganmu setiap kali mereka mempelajari metode produksi item baru. Quest sedang berlangsung. Wow! Pertama kali dia bertemu Han saat Winston, dia menjadi marah dengan cara yang sama dan mempelajari skill Rage Blacksmith. Dia datang untuk mengirimkan armor ke Vanner, hanya untuk menyaksikan penderitaan Smith. Menyelamatkannya, memberi Grit keuntungan tak terduga. Mungkin dunia berbeda dari yang aku pikirkan. Dia mengira dunia adalah tempat, di mana hanya orang-orang yang egois dan jahat menerima keuntungan, sementara orang baik rusak. Tapi pikirannya berubah sedikit, setelah diberi imbalan atas pekerjaan baiknya. Grit merasa lebih baik, ketika dia meninggalkan bengkel. Kemudian, insight tingginya mendeteksi tepat 15 pengikut Yatan di dekatnya. Grit mengenakan Malakus, Cloak dan membiarkan mereka mendekat, menghitung waktu yang tepat. Pakma Swordsmanship, Wave. Itu adalah martabat mutlak. Gelombang energi dari Valor langsung membunuh 15 pengikut. Quest Affection Blacksmith telah selesai. Kehidupan Smith akan diperpanjang 30 tahun. Bagus. Grit membuat ekspresi senang dan mengalihkan perhatiannya ke pusat desa. Guild Sedekah menghadapi Elder Magenebrius yang memainkan seruling. Dan kulit iblis balak yang tubuhnya menggelembung seperti lava. Tapi, anggota guild sepertinya masih bertahan. Regas, Pon, Jishuka, dan Vanner tidak hadir. Tapi, mereka tampaknya bertarung dengan baik. Semua orang jauh lebih kuat, dibandingkan dengan saat Raid Malakus. Dengan kekuatan mereka saat ini, bukankah mereka hanya akan mengolok-olok Malakus? Petik 1. Grit mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Jishuka dan Vanner diisolasi di daerah, di mana rumah-rumah terkonsentrasi. Sisi ini sangat mendesak. Pan-pan, sial, kamu bajingan buruk. HP Vanner berada di bagian bawah. Damage yang dideritanya sangat banyak. Sehingga, waktu cooldown potionnya tidak bisa mengimbangi itu, dan dia berada di ambang kematian. Mati. Hukuman ilahi. Pengikut yang pandai, mulai memfokuskan serangan mereka pada Vanner. Pada akhirnya, Jishuka membuat keputusan. Kaang. Dia bergerak untuk membela sisi Vanner dari serangan Dark Knight, menyebabkan dia batuk darah. Vanner berteriak. Apa yang kamu lakukan? Aku seharusnya melindungimu, bukan melindungiku. Jishuka mengejeknya. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melindungiku? Ketika Sedekah Guild berhenti dari LTS dan pindah ke Satisfy, Vanner menjadikan karakternya tanker. Dia adalah damage dealer di LTS. Jadi, anggota guild menyatakan keprihatinan. Tapi, Vanner keras kepala. Dia ingin bertanggung jawab atas posisi yang berbeda dari semasa LTS. Jadi, dia memilih seorang Guardian Knight. Lalu, dia langsung menyesalinya. Serangan lemah tanker dan kecepatan berburu lambat, tidak cocok untuknya. Untuk naik level dengan benar, dia selalu harus berburu dengan party. Kesenjangan dengan saingannya, Pon, semakin besar dan Vanner menjadi tidak sabar. Truk tangki. Tidak. Untuk merasakan kenikmatan bermain sendirian, Vanner mulai menempatkan poin stash yang menjadi strength. Dia lupa niat awalnya untuk melindungi anggota guild. Berapa kali aku diberitahu, jika sebuah tanker tidak cocok untukku. Jika Garcia menjadi Guardian Knight kita seperti yang direncanakan, kita akan lebih kuat dan lebih stabil. Maafkan aku. Petik 2. Vanner merasa kasihan pada Jishuka dan meminta maaf sambil menundukkan kepalanya. Jishuka tersenyum, ketika Vanner merasa tertekan. Setelah situasi ini, distribusikan poin stat kamu dengan lebih baik di masa depan. Iya, setelah serangan Malakus,
aku telah mendistribusikan poin stat sebanyak mungkin ke stamina. Aku sekarang akan mendistribusikan pada stamina tanpa syarat. Baik. Jishuka membuat ekspresi puas dan menarik tali busurnya kembali sepenuhnya. Kemudian, nyala api mulai muncul di ujung kepala panah. Dia siap untuk menggunakan keterampilan serangan terkuat, Phoenix Arrow. Jishuka. Dia akan menggunakan semua mana untuk menyingkirkan para Dark Knight di depan mereka. Bukankah itu keinginan mati? Vanner yang bingung mencoba menghentikannya. Tapi, Jishuka sudah memutuskan. Aku akan melenyapkan semua musuh di sini. Kamu harus pulih secepat mungkin, dan bergabung dengan anggota guild. Jishuka berada di urutan 17 pada Unifit Ranking. Peringkat dari para top ranker dapat berfluktuasi hanya dengan perbedaan 1% XP. Sehingga, seseorang yang sekarat dan kehilangan 20% dari XP mereka, dapat jatuh ke 20 peringkat ke bawah. Vanner tidak bisa membiarkannya berkorban. Tidak, aku akan mati saja. Petik 2. Jishuka menatap Vanner yang berteriak. Apakah kamu idiot? Jika kamu mati, maka aku tidak akan bisa melarikan diri sendiri. Dengarkan aku. Petik 2. Anda telah menderita 2.800 damage. Anda telah menderita 2.550 damage. Anda telah dikutuk. Defense berkurang 30% dan move speed melambat. Jishuka terkena serangan sihir, tapi dia tidak memprotes. Waruruk. Api di panah menyebar dan seluruh busur menjadi tertutup api. Musuh akan musnah saat dia melepaskan tali busur. Oh. Prajurit dan Dark Mage merasakan bahaya dan memulai serangan mereka. Papapat. Anak panah terbang dan melindungi Jishuka. Kemudian, sebuah suara terdengar dari langit. Berhenti. Kenapa kamu berencana mati? Petik 2. Paruru. Jishuka mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia tidak ragu untuk mematikan api, saat dia mengalihkan pandangannya ke langit. Kenapa kamu sangat telat? Kamu keparat. Dia tersentuh, hingga menangis. Dia selalu seksi, tapi pipinya yang tembem, membuatnya terlihat lucu. Grit memerah, ketika hatinya diserang. Maafkan aku. Vanner berteriak, ketika Grit meminta maaf. Hei, kamu keparat. Kenapa kamu lockout saat membuat armorku, dan kemana kamu pergi? Bukankah ini terlalu banyak? Aku bisa memainkan peran yang lebih aktif, jika kamu membuat armorku. Grit melemparkan armor padanya. Kalau begitu, mulailah dari sekarang. Apa yang kamu ingin aku lakukan mulai sekarang? Heok. Vanner ketakutan, ketika dia memeriksa informasi armor. Armor gelombang lega. Rating, legendary. Daya tahan, 574/574. Defense, 861. Move, speed, minus 4%. Asteris mengurangi damage yang diterima 60% jika HP-mu di atas 60%. Asteris meningkatkan defense terhadap serangan hingga 30%. Asteris ada kemungkinan besar untuk membatalkan serangan pemotongan. Asteris skill, kegigihan, akan dihasilkan. Di antara item yang dibuat oleh blacksmith besar, G, ini adalah bagian kedua yang lahir dengan emosi. Armor itu diabaikan selama proses produksi, dan menjadi cemas. Sekarang, armor itu lega tentang diselesaikan. Armor itu diisi dengan keinginan untuk tidak dibuang 2 kali, dan keinginan itu memengaruhi pemakainya. Armor itu memiliki perasaan buruk terhadap penciptanya, tapi tidak cukup kecil untuk mengekspresikannya. Pembatasan pengguna. Level 240 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 500. Advanced Heavy Armor Mastery level 2 atau lebih tinggi. Berat, 1920. Kegigihan. Jika HP-mu saat ini di bawah 5%, Anda akan segera mendapatkan kembali 20% HP-mu dan tanpa syarat akan mempertahankan diri, terhadap salah satu serangan musuh. Waktu cooldown, 30 jam. Guardian Knight memiliki skill tak terkalahkan Guardian's Power yang bisa menghentikan serangan sekali. Jika dia menggunakannya dengan baik, dia bisa menetralkan gerakan musuh. Oleh karena itu, Guardian Knight adalah sebuah tanker. Namun, skill yang melekat pada item lebih baik daripada Guardian's Power. Mata Vanner melebar. Ada kerugian, jika cooldown terlalu lama dan sulit untuk digunakan pada waktu yang diinginkan. Tapi, itu segera memulihkan 20% dari HP-ku. Itu benar-benar barang legendari. Dia senang saat dia berteriak, Grit. Terima kasih. Vanner melepas armornya dan memakai armor baru. Defense-nya meningkat tajam dan 20% HP-nya segera pulih. Begitu dia menjadi tak terkalahkan, dia menyerbu ke arah para Dark Knight. Jishuka, sekarang, aku kuat. Hahaha, kuat. Aku akan menyerang dan melindungimu tanpa syarat. Petik 2. Caeng. Pedang Dark Knight terbang ke arah punggung Vanner, tapi terhalang oleh penghalang tak terlihat. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Orang yang sekarat, tiba-tiba pulih. Dan kemampuan apa ini? Dark Knight yang bingung itu surut, dan Vanner mulai berlari seperti orang gila, mengayunkan kapak kembarnya. Musuh memusatkan semua perhatian mereka pada Vanner. Jishuka mampu memperluas jarak dan panah kuatnya terbang tanpa kompromi. Puk, puok, kuak, kakik. 2 Dark Knight langsung berubah menjadi cahaya. Kaang, kaang.
Dark Knight yang masih hidup menyerang Vanner. Tapi, pedang mereka sering terlepas dari pola gelombang, yang terukir pada baju besi Vanner. Kamu. Para Dark Mage melemparkan sihir untuk menghentikan Vanner, yang mengamuk seperti banteng. Tapi, Jishuka adalah masalah. Keok. Dia mulai menembak para Dark Mage, jadi tidak ada yang menghentikan Vanner. Grid sudah melihat tempat lain. Kamu selanjutnya.